kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar bahasa pemrograman Java Desktop. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenal variabel, tipe data, dan operator pada bahasa pemrograman Java. Oke, semua bahasa pemrograman tentu saja memiliki variabel, tipe data, dan operator. Namun, punya cara-cara tersendiri dalam penggunaannya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu variabel secara umum. Variabel adalah tempat untuk menyimpan suatu nilai atau data pada sebuah program dengan tipe data tertentu. Bisa kita ibaratkan jika sebuah variabel ini adalah sebuah tempat yang masih kosong. Misalkan sebuah gelas yang masih kosong, maka gelas itu bisa kita isi. Entah itu dengan air putih, dengan kopi, dengan teh. Nah, seperti itulah variabel. Jadi sebuah tempat atau media yang dapat kita gunakan untuk menyimpan suatu nilai. Kemudian, selanjutnya, apa itu tipe data? Pengertian tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan pemrograman komputer. Tipe data ini biasanya digunakan untuk menentukan jenis nilai yang dapat ditampung oleh suatu variabel. Oke, jadi kembali lagi kalau kita asumsikan sebuah tipe data ini ke dalam sebuah gelas tadi, maka kita dapat pahami seperti ini. Misalkan ada sebuah gelas yang tadi itu hanya khusus untuk menampung kopi saja, atau ada sebuah cangkir yang dapat kita khususkan untuk menampung teh saja. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Jadi satu tempat hanya untuk satu jenis data. Jadi kalau misalkan gelas untuk kopi tidak boleh diisi untuk teh, misalkan seperti itu. Nah, itulah pengertian dari tipe data. Nah, jadi tipe data pada bahasa pemrograman Java itu terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya adalah ada yang disebut dengan boolean. Boolean hanya menampung data yang bernilai true atau false, atau benar atau salah. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada char. Char ini adalah bentuknya adalah karakter. Karakter dengan panjang karakter itu 16 bit. Kemudian ada byte. Byte itu adalah bilangan bulat. Nah, namanya bilangan bulat itu adalah tipe angka. Jadi angka 1, 2, 3 sampai dengan 9. Oke, nah ini adalah panjang karakter dari angka tersebut, dari negatif 127 sampai dengan maksimal positif 128. Pada komputer, pada memori komputer ini dapat menampung satu buah tipe data dengan ukuran 8 bit. Kemudian ada short. Short itu adalah bilangan bulat. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah panjang karakternya. Coba Anda perhatikan di sini adalah negatif 32768 sampai dengan positif 32767. Kemudian berikutnya adalah ada int atau integer. Tipe bilangan ini sama juga bilangan bulat dengan ukuran memori pada komputer 32 bit. Kemudian ada juga long. Long itu adalah bilangan bulat. Nah, ukuran long ini lebih panjang lagi. Anda bisa lihat panjang karakternya karena pada memori komputer dialokasikan untuk long itu adalah 64 bit. Nah, jadi tipe data dalam bentuk bilangan bulat itu pada bahasa pemrograman Java ada byte, short, int atau integer, kemudian long. Nah, jadi itu ya, terdiri dari beberapa jenis. Yang membedakan adalah ukuran memori. Pada komputer, semakin kecil ukuran memorinya, maka akan
semakin pendek karakter yang dapat kita gunakan. Kemudian ada dua jenis bilangan pecahan pada bahasa pemrograman Java, yaitu float dan double, di mana bilangan double memiliki ukuran maksimal lebih panjang daripada float. Jadi kalau misalkan Anda ingin menggunakan angka desimal atau pecahan yang ada komanya, Anda bisa menggunakan float atau double. Kemudian yang terakhir adalah string. String itu adalah berupa teks. Teks ini tidak dibatasi untuk panjang karakternya. Nah, jadi Anda bebas untuk tipe data string ini tidak dibatasi. String bisa berupa huruf atau berupa angka gitu ya. Tetapi namun yang akan terbaca itu tipe datanya adalah string atau teks. Nah, setelah kita mengenal apa saja tipe data yang ada bahasa pemrograman Java dan juga pengertian variabel, sekarang bagaimana caranya kita mendeklarasikan atau membuat variabel itu sendiri. Nah, cara membuat variabel pada bahasa pemrograman Java adalah selalu diawali dengan tipe data terlebih dahulu. Misalkan seperti ini. Int. Int itu adalah integer ya. Kemudian hitung adalah nama variabel dan diakhiri dengan titik koma. Berarti dapat kita simpulkan bahwa jika kita ingin membuat variabel hitung, maka harus diawali dengan tipe data terlebih dahulu. Nah, berikutnya pada bagian ini apa yang dapat kita simpulkan? Nah, jika kita perhatikan pada deklarasi yang ini adalah terdapat 3 buah variabel dengan tipe data yang sama. Nah, berarti jika variabelnya lebih dari 1, kita pisahkan dengan tanda koma dengan catatan bahwa variabel itu memiliki tipe data yang sama. Dalam contoh ini adalah tipe data integer. Jadi seperti itulah bagaimana caranya kita mendeklarasikan variabel. Nah, selanjutnya setelah kita mendeklarasikan variabel, bagaimana caranya kita mengisi variabel tersebut dengan sebuah nilai. Nah, kebetulan di sini variabel yang dideklarasikan berbentuk integer, maka untuk mengisi nilai dari variabel tersebut adalah kita tinggal menambahkan sama dengan kemudian nilai. Misalkan di sini saya memiliki sebuah variabel namanya hitung. Hitung sama dengan 100, berarti kita akan mengisi variabel hitung dengan angka 100. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, di dalam bahasa pemrograman Java itu terdapat aturan-aturan. Dapat aturan-aturan dalam penulisan variabel. Nah, yang pertama, penulisan variabel itu tidak boleh ada spasi. Nah, jadi kalau misalkan Anda membuat variabel dengan ada spasi, maka program akan error. Atau nanti akan ada tanda merah jika Anda menggunakan NetBeans, sebelah kiri itu akan merah. Yang kedua, nama variabel tidak boleh berupa angka atau diawali dengan karakter numerik. Nah, ini berarti kita tidak boleh diawali dengan angka ketika membuat variabel. Yang ketiga, nama variabel tidak boleh mengandung karakter simbol kecuali tanda $. Oke. Selanjutnya, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah didefinisikan dalam bahasa Java. Misalkan contoh kata kunci itu yang tadi, misalkan nama variabelnya string gitu ya, atau nama variabelnya integer. Nah, string atau integer itu tidak bisa kita buat sebagai variabel karena itu adalah merupakan kata kunci yang sudah didefinisikan dalam bahasa pemrograman Java. Kemudian, di dalam suatu blok program, variabel harus bersifat unik atau berbeda satu sama lain. Nah, jadi dalam satu blok itu harus berbeda. Tapi kalau misalkan di dalam blok itu ada yang sama, itu tidak.
masalah. Karena di dalam pembuatan variabel ada istilah variabel lokal dan variabel global gitu ya. Jadi kalau variabel global itu akan terbaca oleh keseluruhan, sedangkan variabel lokal hanya di dalam lokal itu sendiri akan terbaca. Yang terakhir, usahakan nama variabel sedeskriptif mungkin. Nah, jadi nama variabel itu harus deskriptif, artinya sesuai dengan fungsinya. Misalkan ketika kita ingin menghitung luas segitiga, maka biasanya luas segitiga itu memiliki luas, alas, dan tinggi gitu ya. Jangan pula nanti Anda ketika ingin membuat luas segitiga, variabelnya membuat yang lain selain dari nama tersebut, karena itu tidak akan deskriptif, tidak akan mudah dipahami. Mungkin program tidak akan error, tapi ketika kita akan memperbaiki atau orang lain akan memperbaiki program kita, mungkin akan kebingungan karena nama variabelnya berbeda. Selanjutnya adalah operator. Apa itu operator? Jadi operator itu merupakan suatu simbol ya, suatu simbol yang ada di dalam bahasa pemrograman. Nah, operator di dalam bahasa pemrograman Java terdiri dari 3 jenis. Ada operator aritmatika, operator pembanding, dan operator logika. Nah, operator aritmatika adalah operator yang biasa digunakan untuk perhitungan seperti tambah, kurang, kali, bagi, ataupun persen. Kemudian operator pembanding adalah ini misalkan ya sama dengan, tidak sama dengan, besar dari, kecil dari, besar sama dengan, kecil sama dengan. Selanjutnya ada operator logika. Operator logika ini biasanya digunakan ada 2 simbol yang biasa digunakan, itu and dan or ya. Selanjutnya sampai sekian saja untuk materi mengenal variabel, tipe data, dan operator pada bahasa pemrograman Java. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Semoga sukses dan tetap semangat.